Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru dan staf, anak-anakku sekalian yang di rumah atau yang di mana saja yang mendengarkan tausiah ini yang Bapak banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, asbat tabiinnya, sampai dengan umatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Amma ba'du, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan kegiatan tausiah duha. Sebelum melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester, kita dengarkan dulu, kita laksanakan dulu kegiatan tausiah duha. Tausiah duha pada pagi hari ini adalah tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, dalam agama Islam, keutamaan berbuat baik kepada orang tua disebut fadlu birril walidain. Ada beberapa hal yang termasuk keutamaan berbuat baik kepada orang tua, yaitu diawali dengan arti dari berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain maknanya adalah yang pertama al-ihsanu ilaiha, berbuat baik kepada keduanya. Yang kedua al-qiyamu bihuquqihima, menegakkan, melaksanakan hak-hak kedua orang tua. Yang ketiga iltizamu ta'atihima, wajib taat kepada kedua orang tua. Yang keempat ijtinabu isa'atihima, menjauhi hal-hal yang dibenci oleh orang tua. Dan yang kelima fi'lu ma yuradihima, melaksanakan perbuatan yang diridhoi oleh kedua orang tua. Nah, itu makna dari berbuat baik kepada orang tua. Nah, sekarang apa sih keutamaan atau fadlu birril walidain? Keutamaan berbuat baik kepada orang tua yang pertama adalah ahabbul a'mali ilallahi ba'da salati. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat 5 waktu. Jadi ada amalan yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Tapi setelah sholat 5 waktu ada amal yang paling dicintai oleh Allah, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Itu keutamaannya. Yang kedua adalah mustajabud da'wati, orang yang selalu berbuat baik kepada orang tua, doanya akan diijabah, diijabah doanya. Jadi kalau kalian punya cita-cita, keinginan yang ingin diijabah, ingin dikabulkan doanya, maka berbuat baiklah terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Yang ketiga, keutamaan berbuat baik kepada orang tua adalah sababun nuzulir rahmah, menjadikan sebab turunnya kasih sayang dari Allah, sebab-sebab turunnya rahmat dari Allah. Nah, kita sebagai muslim itu sudah seharusnya menginginkan, mengharapkan kasih sayang dari Allah.
Untuk itu, agar kita disayangi oleh Allah, maka kita harus sayang terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Yang keempat, keutamaan berbuat baik kepada orang adalah kafaratun lil dzunubil kabair, akan menghapus dosa-dosa yang besar. Hampir setiap manusia mempunyai dosa, ya, tak terkecuali kita semuanya yang hadir di zaman ini pasti banyak dosa kepada orang tua. Untuk itu, untuk menghapus dosa yang besar tersebut, maka diantaranya adalah dengan berbuat baik kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah al-husulu alal barakati. Berbuat baik kepada orang adalah menghasilkan keberkahan hidup. Berkah itu bukan banyak harta, berkah itu bukan tinggi jabatan, tapi berkah itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama berbuat baik kepada orang tua, baik yang sudah mati atau sudah meninggal maupun yang masih hidup, ya. Ini ada tambahannya, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup dan yang orang tua yang sudah meninggal. Yang masih hidup, kaifiyatu birrul walidain, kaifiyat tata cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Satu, al-ihsanu ilaihi, berbuat baik kepadanya, berkata sopan, perbuatannya tidak menyinggung dia, kemudian selalu ramah, sopan, lembut kepada kedua orang tua. Yang kedua, al-qiyamu bihuquqihima, yaitu melaksanakan, menegakkan hak-hak kedua orang tua. Apa haknya? Dihormati. Apa haknya? Dilindungi. Apa haknya? Dirawat. Hak orang tua itu, ya. Yang ketiga, ketika mereka masih hidup, iltizamu ta'ati, kita wajib taat kepada kedua orang tua. Nah, ini ketika hidupnya, kita selama beliau masih pada hidup di alam dunia ini, maka kita wajib untuk taat kepada orang tua selagi perintahnya tidak menyalahi aturan-aturan Allah. Yang keempat, ijtinabu isaatihima, menjauhi segala yang dibenci oleh kedua orang tua. Perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh orang tua hendaknya kita jauhi, karena itu akan menyakitkan mereka. Dan yang kelima, tata cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup adalah fi'lu ma yurdihima, mengerjakan apa yang diridhoi oleh kedua orang tua. Anak-anak sekalian, yang keempat adalah selanjutnya, bagaimana perbuatan yang baik, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama adalah as-sholatu alaihima, adalah sholat untuk kedua orang tua. Ada sholat liunsil qabri, ada sholat birrul walidain, ya. Anda laksanakan kalau orang tua meninggal dunia. Yang kedua, al istighfaru lahuma, selalu membacakan istighfar kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian, kalau kita baca istighfar 10 kali untuk orang tua, maka kita akan naik derajat kita sebanyak 10 derajat. Kemudian yang ketiga, infadu ahdihima, melaksanakan janji-janji orang tua. Kemudian kalau beliau wasiat, ya kita laksanakan wasiatnya. Yang keempat, wasluman wasolahuma, menyambungkan orang yang selalu bersilaturahmi dengan kedua orang tua. Dan yang terakhir, ziaratu qabrihima, selalu mengunjungi kuburan kedua orang tua. Mengunjungi untuk apa? Untuk melaksanakan atau untuk mendoakan kedua orang tua. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja
bertausiah doa pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.